Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Siti Maria Ulfah, NIM 1119069 dari kelas PAI 6C. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya memasukkan data ke dalam SPSS. Nah, di sini saya akan mengambil judul tutorialnya uji binomial dengan menggunakan SPSS. Silakan disimak ya. Nah, apa sih itu uji binomial? Uji binomial atau yang sering disebut dengan single sample adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada populasi yang terdiri dari dua kelompok kelas atau kategori data, yaitu menguji apakah proporsi sampel pada satu dari dua kategori sama dengan nilai yang ditentukan. Nah, data berasal dari sebanyak N tindakan Bernoulli yang saling bebas. Tindakan Bernoulli merupakan suatu tindakan yang hanya memiliki dua macam luaran, yaitu berhasil atau gagal. Jadi ada dua ya. Nah, banyaknya peristiwa berhasil kita konotasikan dengan O1 dan banyaknya peristiwa dikategorikan gagal dinotasikan dengan O2 sama dengan N-01. Nah, kita lanjut. Oke, next kita lanjut. Asumsi yang dipakai dalam uji binomial bahwa N tindakan Bernoulli tersebut saling bebas menyeluruh atau mutually independent, dan setiap tindakan memiliki peluang berhasil sebesar P yang konstan untuk keseluruhan tindakan. Nah, jika P merupakan sembarang konstan atau 0 kurang dari P atau kurang dari 1, maka pengujian hipotesis dapat merupakan salah satu dari yang berikut. Yang pertama, pengujian dua arah HO banding P sama dengan P dan H1 banding P tidak sama dengan P. Nomor 2, pengujian satu arah HO banding P kurang dari P dan H1 banding P lebih besar P. Nomor 3, pengujian satu arah atau HO banding P lebih besar sama dengan P dan H1 banding P lebih kecil dari P. Pengujian dua arah apabila jika 2P kurang dari A, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ketika pengujian satu arah apabila jika P kurang dari A, maka HO ditolak dan HA diterima. Karakteristik uji binomial. Karakteristik uji binomial ada 4. Apa saja kak itu? Yang pertama, berdasarkan distribusi binomial merupakan salah satu distribusi probabilitas pada data yang bersifat diskrit, yaitu distribusi yang nilai-nilai variabelnya terbatas. Yang kedua, menggunakan distribusi binomial untuk menentukan kemungkinan bahwa X atau lebih atau X kurang dan X observasi memiliki sampel yang masuk dalam satu dari dua kategori. Yang ketiga, hipotesisnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan populasi yang direpresentasikan oleh sampel, apakah terdapat perbedaan antara frekuensi observasi pada dua kategori dengan frekuensi yang diharapkan. Yang keempat, umumnya dipakai pada sampel dalam jumlah kecil. Bila sampel yang dipakai berjumlah besar, maka perhitungan memerlukan bantuan aplikasi pengolah data komputer atau yang bisa disebut SPSS. Nah, selanjutnya syarat uji binomial. Syarat uji binomial ada 4. Yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap atau yang disebut fixed number or real. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal. Dalam aplikasinya,
harus dijelaskan kategori apa yang disebut sukses tersebut dan apa yang disebut dengan gagal tersebut. Yang ketiga, probabilitas sukses itu nilainya sama pada setiap eksperimen atau percobaan. Yang keempat, eksperimen tersebut harus bebas atau independen satu sama lain, artinya hasil eksperimen yang satu tidak memenuhi hasil eksperimen lainnya. Lanjut, fungsi atau kegunaan dari uji binomial. Uji binomial atau binomial test digunakan untuk membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan proporsi harapan yang berdistribusi binomial dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Uji binomial atau binomial test digunakan untuk menguji hipotesis apabila ada dalam populasi terdiri dua kelompok atau grup atau kategori data binomial. Uji binomial atau binomial test digunakan untuk menguji hipotesis statistik, yaitu menguji ada tindakannya perbedaan antara data yang ada dalam populasi itu dengan data yang ada dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Lanjut, rumus uji binomial. Nah, bisa dipahami ya, di sini ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya adalah Px sama dengan N X P kuadrat X Q kuadrat N min X, di mana P adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori dan kategori lainnya adalah Q. Q itu apa? Q itu besarnya Q adalah 1 min P. Nah, untuk mencari harga atau N, yaitu dengan cara Nx sama dengan N per X N min X. N itu apa? N itu faktorial. Jadi bacanya gini ya, N faktorial dibagi X faktorial buka kurung N min X faktorial. Nah, begitu. Untuk sesi yang selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah pengujian uji binomial dengan menggunakan SPSS? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi SPSS jika digunakan pada uji binomial. Silakan difahami dan didengarkan ya. Nah, di sini kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Jika kalian belum mempunyai aplikasi SPSS, silahkan mendownload terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, jika sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah terbuka, maka kita akan ke variable view. Di sini kita tuliskan nama pilihan. Labelnya jangan lupa diisi. Labelnya diisi jurusan atau program pilihan mahasiswa. Nah, jika sudah, kita klik value-nya kita isi 1, labelnya pertama, habis itu kita add. Langsung 2 sama juga yang pertama kita add. Jika sudah selesai, jika sudah kita klik OK. Jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kita ke data view. Kita ke data view, maka akan muncul label pilihan ini. Label pilihan kita isikan soal ini. Nomor-nomor soalnya kita pindahkan ke label pilihan. Kita isikan nomor 1 sampai dengan nomor 7. Setelah itu kita lanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 20. Jika sudah, kita klik analyze, kita ke non-parametric test, lalu ke legalisi, lalu ke binomial.
maka akan muncul tabel seperti ini. Jika sudah, kita pindahkan ke tes variabel list, kita klik card point, kita isikan angka 1, lalu ke option. Setelah option, kita klik deskriptif. Setelah deskriptif, kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan muncul input SPSS seperti ini. Nah, jika sudah muncul output SPSS-nya seperti ini, maka kita copy pastekan ke dalam Microsoft Word. Nah, kita Ctrl C. Setelah Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, satu-satu kita copy pastekan ke dalam Microsoft Word-nya. Nah, jika sudah, maka kita akan menginterpretasikan tabel deskriptif statistiknya ini ke dalam output SPSS. Nah, kita edit terlebih dahulu interpretasi output SPSS-nya. Nah, di sini saya tuliskan berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas bahwa N sama dengan 20 dengan meannya dari jurusan atau program pilihan mahasiswanya itu ketemu 1,6500 dengan standar deviation-nya itu ketemu 0,48936 dengan nilai minimumnya 1,00 dan nilai maksimumnya 2,00 dari dua jenis program atau jurusan pilihan mahasiswa. Nah, di sini sudah ketemu ya interpretasi output SPSS-nya mengenai deskriptif statistik. Jika sudah, maka kita akan lanjut menginterpretasikan output SPSS yang binomial testnya. Nah, di sini saya tuliskan pada output di atas terlihat ada dua grup, yaitu grup 1 dengan kategori 1 adalah jurusan atau program prodi sebagai pilihan pertama sebanyak 7 mahasiswa atau N. Sedangkan grup 2 dengan kategori lebih dari 1 adalah jurusan atau prodi sebagai pilihan kedua sebanyak 13 mahasiswa atau jumlahnya sama dengan N. Nah, setelah itu kita lanjut untuk yang kedua. Pada kolom observasi proportion adalah jika proportion untuk jurusan atau prodi sebagai pilihan pertama adalah 7/20 sama dengan 0,35 atau jika dijadikan persen menjadi 35%.
Lalu untuk proportion yang kedua adalah untuk jurusan atau prodi sebagai pilihan kedua, yaitu 13/20 ketemunya 0,65, atau jika dijadikan persen menjadi 65%. Nah, untuk interpretasi output SPSS yang ketiga adalah berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-values dengan galatnya, yakni jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Namun jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Lalu setelah itu kita lanjutkan untuk interpretasi yang nomor 4, yaitu keputusan, yakni berdasarkan data pada kolom exceed to Thailand sebesar 0,263 atau signifikansi lebih dari 0,05 atau dalam kurung 0,263 lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua, atau jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua adalah sama. Jadi di sini kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara jumlah mahasiswa yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan yang pertama dan kedua. Jadi jumlahnya itu sama. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.